Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Firman Maulana Habib. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara membuat berbagai grafik statistik dengan menggunakan IBM SPSS. Oke, langsung saja kita mari caps. Oke, teman-teman, saya di sini telah menyiapkan 3 data. Yang pertama ada data karyawan, yang kedua ada data personalia, dan yang terakhir ada data sales. Yang pertama saya ingin menggunakan data personalia. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara membuat grafik dengan chart builder. Untuk caranya yang pertama adalah kalian pilih menu graphs. Lalu pilih yang atas sendiri atau chart builder. Lalu kalian akan disuguhi oleh menu berikut ini. Kalian bisa memilih grafiknya di sebelah sini. Jenis grafiknya ada bar, ada line, ada area, ada bipolar, dan seterusnya. Saya di sini akan menggunakan bar. Dan simple bar di sini saya klik 2 kali. Maka grafiknya akan muncul di sebelah sini kawan-kawan. Oke, saya akan memasukkan variabelnya. Untuk yang berdiri ini ada sumbu Y dan untuk yang mendatar di sini ada sumbu X. Dan saya akan memasukkan pada sumbu Y yaitu variabel gaji. Nah, variabel gaji saya akan masukkan ke sumbu Y. Klik lalu geser. Dan seterusnya saya akan memasukkan variabel status ke dalam sumbu X. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian bisa langsung klik OK saja. Maka, dalam output akan muncul grafik seperti berikut ini, kawan-kawan. Ada variabel X di sebelah sini, status karyawan, dan variabel Y yang berdiri di sini. Dan untuk mengubah tampilan di sini grafiknya, kalian bisa mengklik 2 kali. Maka akan muncul kotak seperti berikut ini kawan-kawan. Chart editor. Lalu kalian bisa milih menu ini ya. Menu ini, show data label. Lalu kalian bisa memasukkan ini. Nah, show data partis. Setelah itu kalian bisa apply. Dan tinggal tombol silang klik. Lalu tombol silang klik. Maka akan muncul grafiknya seperti berikut ini. Selanjutnya kawan-kawan, saya akan menerangkan kepada kalian semua cara membuat grafik dengan legasi dialog. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berpindah menggunakan data karyawan. Saya telah membuka data karyawan di sini. Saya pilih graphs, lalu saya pilih legasi dialog yang bawah sendiri, lalu pilih bar. Setelah muncul di kotak 3 di sini yaitu barcodes 3 kotak pilihan. Untuk yang pertama, kalian bisa pilih simple terlebih dahulu. Setelah itu kalian klik define. Nah, setelah muncul kotak seperti berikut ini, saya terangkan dulu yaitu bar present ini adalah sumbu Y dan di bawah ini adalah sumbu X, kategori aksis. Nah, pada kali ini saya akan memilih sumbu Y yaitu percent of cases. Lalu saya akan memasukkan variabel tahun masuk ke kategori aksis. Setelah masuk seperti ini, kalian juga bisa mengganti judulnya di sebelah sini. Nah, contoh judulnya berikut ya kawan, grafik presentase karyawan. Setelah itu subjudulnya juga bisa kalian masukkan di sini. Oke, selanjutnya kalian bisa klik continue. Nah, setelah selesai semua, kalian bisa mengeklik OK langsung di sini. Nah,
Setelah itu maka akan output akan muncul data berikut ini kawan-kawan. Nah, ada tahun masuk di sini dan ada Y sub Y persen di sini. Dan ini judulnya dan ini subjudulnya. Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan memberikan pembahasan mengenai grafik bar dengan fasilitas legend variable. Caranya tetap sama, kalian buka data karyawan seperti saya di sini, lalu kalian pilih grabs, lalu legasi dialog, lalu pilih bar, caranya tetap sama. Nah, di sini kalian pilih yang bawah sendiri yaitu staggered. Lalu biarkan ini seperti ini terlebih dahulu, kalian pilih langsung define. Setelah muncul kotak seperti ini, saya akan memilih di sumbu Y ini yaitu end of cases, tetap sama end of cases. Lalu saya akan memasukkan tahun masuk ke kategori akses. Oke, setelah masuk, kalian bisa mengganti judulnya di sini. Contoh judulnya kawan, grafik bar persentase karyawan. Oke, untuk subjudulnya contohnya saja berdasarkan tahun masuk karyawan dan per posisi karyawan. Setelah itu klik continue dan selanjutnya saya akan menambah variabel satu lagi yaitu posisi. Variabel posisi saya akan memasukkan ke define stack by. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal klik OK dan mengecek output kalian akan seperti ini kawan-kawan. Ada berbagai warna yang menandakan variabelnya. Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik yang lebih kompleks yaitu grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Nah, panel variabel adalah sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Langsung saja kita praktek. Saya telah membuka data, saya klik grabs tetap, lalu legasi dialog, lalu pilih menu bar. Setelah itu, setelah muncul kotak seperti berikut ini, pilih saja tetap di stack, lalu define. Nah, setelah muncul kotak seperti ini, untuk kategori akses, define stack by ini biarkan sama seperti tadi ya kawan-kawan. Karena datanya hampir sama, tapi ketambahan sedikit. Oke, saya akan masukkan variabel tahun di akses ini sudah, lalu bar of end of cases ini sudah, dan saya akan mengganti judulnya di sini ya kawan. Saya akan menambahkan saja judulnya di sini. Berdasarkan tahun masuk karyawan dan posisi karyawan untuk setiap status. Oke, berarti saya akan menambahkan status karyawan ke dalam row. Tinggal selanjutnya kita klik OK saja di bawah. Nah, datanya akan muncul seperti berikut ini. Jadi status tadi akan memisahkan variabelnya yang menikah dan belum menikah. Oke, kita buat grafik selanjutnya, yaitu grafik bar 3 dimensi. Nah,
Caranya seperti ini kawan-kawan. Jikalau kalian ingin membuat grafik bar 3 dimensi, tetap pilih menu bar, legasi dialog, lalu pada menu ini kalian pilih 3D bar. Akan muncul kotak ini, kalian langsung saja klik define. Nah, kalian tinggal memasukkan variabel yang kalian inginkan di menu ini. Di sini saya akan memasukkan sumbu Y, yaitu bar reception, ke dalam main of values. Lalu variabelnya di sini telah aktif. Di sini saya akan masukkan gaji awal. Setelah itu saya akan memasukkan di X kategori akses. Di sini saya akan memasukkan variabel pendidikan. Dan di kategori sumbu Z kategori akses di sini saya akan masukkan variabel status. Setelah selesai masuk semua di sini, tinggal saya ganti judulnya saja. Contoh, grafik bar gaji awal karyawan. Grafik bar gaji awal karyawan. Lalu di subjudulnya contohnya saja berdasar pendidikan dan status karyawan. Lalu klik continue. Nah, setelah selesai semua, tinggal klik OK. Maka dalam tampilan output akan muncul grafik 3D seperti berikut ini. Setelah itu, saya akan meningkatkan lagi ke dalam grafik 3D bar 3 dimensi yang kompleks. Nah, caranya seperti ini kawan-kawan. Tetap pilih menu Graphs, lalu legasi dialog, lalu 3D bar. Nah, setelah muncul kotak seperti ini, kalian tetap langsung saja define. Gak usah diotak-atik yang menu tadi. Nah, yang perbedaannya di sini dengan grafik yang 3 dimensi yang biasa tadi, saya akan menambahkan di sebelah sini kawan-kawan. Nah, saya akan menambahkan panel posisi, variabel posisi ke dalam row. Yang panel by di sini yang row. Setelah itu saya akan memasukkan variabel tahun masuk ke dalam stack by. Di bagian ini stack by, tahun masuk di sini. Dan tentu saya akan mengganti judulnya karena variabelnya ada ketambahan. Nah, di sini saya akan mengganti judulnya menjadi berdasar pendidikan dan status karyawan untuk tiap posisi. Pada tahun masuk karyawan. Oke, tinggal klik continue, lalu klik OK saja. Maka dalam tampilan outputnya akan seperti berikut ini, hampir sama dengan yang tadi, namun ini dipisah-pisah lagi. Ada karyawan, supervisor, asisten manajer, lalu manajer. Oke teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat grafik dengan jenis yang berbeda, yaitu jenis lingkaran atau pie. Nah, caranya tetap sama kawan-kawan, yaitu pilih menu Graphs, lalu legasi dialog yang di sini pilih pie yang ini. Untuk yang menu ini langsung saja untuk yang pertama kita define langsung. Nah, tinggal kita masukkan saja variabel yang kita butuhkan. Di sini pada kali ini saya akan masukkan variabel posisi ke dalam define slash by. Di sini kawan-kawan. Nah, setelah itu saya di atas untuk variabel Y yang select present di sini akan saya ganti ke sum of variable. Terus saya akan memasukkan gaji awal. Nah, setelah itu tinggal kita, kalau dirasa sudah cukup, kita tinggal masukkan judulnya saja. Contoh, grafik P posisi karyawan.
untuk subjudulnya contohnya saja berdasar gaji awal. Berdasar gaji awal. Kalau sudah selesai tinggal continue lalu klik OK. Nah, dalam outputnya akan muncul grafik lingkaran seperti berikut ini kawan-kawan. Oke, setelah grafik lingkaran atau P biasa, saya akan membuat grafik P dengan panel. Nah, apa itu? Kita langsung saja ke praktik. Langsung buka Graph, lalu Legacy Dialog, pilih P. Nah, untuk kotak ini yang variabel ini biarkan saja, langsung saja kita define. Nah, setelah itu akan muncul variabel ini. Untuk yang apa itu variabel-variabel yang tadi saya biarkan saja karena variabelnya memang dibutuhkan. Namun saya akan tambah di panel by yang bagian row ini, saya akan tambah pendidikan, variabel pendidikan. Nah, setelah itu tentu kita harus mengganti judulnya karena variabelnya berubah, kawan. Jadi untuk subjudulnya kita ganti menjadi berdasarkan tingkat pendidikan. Dan juga di sini pasti ketambahan yaitu dan gaji karyawan. Setelah selesai, continue lalu klik OK. Dan di output akan muncul grafik seperti ini. Grafiknya menjadi 3 lingkaran ya kawan-kawan. Oke, setelah itu saya akan membuat lagi grafik lingkaran dengan variabel terpisah, separate variable. Caranya tetap sama, pilih Graph, lalu Legacy Dialog, lalu pilih P, lalu di sini pilih Summary of Separate Variable. Nah, yang artinya terpisah kawan-kawan. Langsung saja ke define. Setelah itu masukkan data yang kita perlukan. Nah, untuk pengisiannya saya akan masukkan di silent representation. Di sini kita bisa memasukkan beberapa variabel. Saya di sini akan memasukkan 2 variabel yaitu gaji awal dan gaji akhir. Nah, setelah itu saya akan memasukkan di panel by di sini ya. Saya akan memasukkan pendidikan di row. Nah, setelah saya masukkan, tinggal saya ganti judul saja di sini. Contoh judulnya grafik P perbandingan gaji awal dan gaji akhir. P lingkaran kawan. Grafik P perbandingan setelah itu subjudulnya semisal berdasar tingkat pendidikan. Tinggal klik continue lalu klik OK. Nah, maka akan muncul variabel grafik seperti ini. Terpisah seperti ini, ada gaji awal sepersekian dan gaji akhir sepersekian. Nah, untuk kalian jikalau ingin mengedit tampilan yang ada di sini, saya akan memberikan contoh yang ada di Simple P aja ya. Di sini kalian bisa mengklik 2 kali, maka akan muncul cat detector di sini. Nah, kalian bisa mengganti di show data label di sini. Kalian bisa memilih memasukkan data yang ingin kalian lihatkan. Misal semuanya saya lihatkan di sini. Kalian bisa note apa itu ada variabel di sini, kalian klik kiri lalu panah di sini. Lalu jangan lupa di apply. Dan untuk memisahkan variabelnya, saya klik dulu ya. Untuk memisahkan antara lingkaran batas-batas ini, kalian bisa klik yang namanya sebelah sini, explode sheet. Nah, maka akan berpisah seperti ini. Saya akan klik X langsung, klik X. Dan tampilannya akan terpisah seperti berikut ini, kawan-kawan. Nah, setelah kita selesai membuat grafik P atau lingkaran, saya akan beralih menggunakan grafik line sederhana terlebih dahulu.
line itu artinya garis. Pada kesempatan kali ini saya akan ganti menggunakan data sales. Oke, untuk yang sales di sini saya telah ganti untuk nomor absensi saya ya kawan-kawan. Jadi angka yang belakang menjadi 11 karena inilah nomor absensi saya. Langsung saja cara membuat grafik line sederhana. Caranya yaitu pilih grabs, lalu di legasi dialog pilih line. Nah, setelah itu untuk yang pertama kalian bisa memilih simple terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, pilih simple, klik, lalu langsung saja define. Nah, akan muncul kotak kolom seperti Y tadi tampilannya. Nah, untuk pengaturan Y, X-nya sama, tinggal kalian masukkan saja. Untuk Y di sini, saya akan tetap memasukkannya ya kawan-kawan. Di sini saya untuk X saya akan memasukkan variabelnya. Semisal berikut ini kawan-kawan. Saya akan memasukkan variabel kode ke dalam sumbu kategori akses di sini. Setelah itu saya akan memasukkan variabel sales ke dalam sumbu variabel. Nah, kok tidak bisa? Kita ganti order statistik terlebih dahulu. Kita lalu masukkan sales, kita klik ini, maka akan bisa seperti ini kawan-kawan. Setelah itu kita tinggal menggantinya saja title atau judulnya di sini. Contohnya graphic line sales produk X. Sales produk X. Subjudulnya saya ganti kemudian aja lah, subjudulnya tidak perlu kalau di sini agar cepat. Langsung saja continue kawan-kawan. Setelah semuanya masuk, langsung saja klik OK. Maka dalam outputnya akan muncul variabel seperti berikut ini. Di sini sumbu Y tetap dan di sini sumbu X. Kodenya tadi 1 sampai 47. Nah, setelah itu saya ingin membuat grafik line yang ringkas kawan-kawan. Nah, untuk caranya sendiri tetap saya akan menggunakan menu data sales, lalu grabs, lalu legasi dialog, lalu pilih menu line. Nah, pada menu line di sini tetap saja pilih simple saja kawan. Lalu define. Nah, dalam pengisian ini saya akan memasukkan sumbu Y variabel sales tetap di sini. Lalu kategori aksesnya kawan-kawan. Kategori aksesnya saya akan memasukkan tahun. Di sini saya keluarkan terlebih dahulu. Saya akan memasukkan tahun. Nah, setelah memasukkan tahun, saya akan mengganti judulnya kawan-kawan. Saya akan mengganti judulnya graphic line sales produk X per tahun. Continue. Oke, setelah semuanya masuk dikira cukup, saya pilih saja langsung oke. Maka dalam grafiknya akan muncul seperti berikut ini, grafik yang menjelaskan penjualan tahun per tahun. Oke kawan-kawan, selanjutnya yaitu lebih kompleks lagi yaitu graphic line panel. Caranya tetap sama kawan-kawan. Klik langsung grabs, lalu legasi dialog, lalu pilih line. Lalu di sini pilih saja tetap yang simple. Lalu define. Nah, setelah itu setelah muncul kotak seperti berikut ini, di sini tetap pilih order statistik untuk sumbu Y-nya.
lalu masukkan sales, tetap sama. Lalu di sumbu X-nya kita masukkan bulan. Jadi kita ganti di sini. Kita masukkan bulan di sini. Nah, setelah masuk bulan ke kategori akses, maka variabel tahun karena sumbu X nanti akan menampilkan pergolakan karena nanti sumbunya akan menerang atau menunjukkan variabel bulan. Nah, masukkan lagi variabel tahun ke dalam panel variabel. Di sini bagian row. Masukkan tahun ke dalam row, bagian row di sini. Oke, tinggal mengganti judulnya di sini. Kita ganti judulnya per bulan. Selanjutnya untuk subtitlenya untuk setiap tahun. Setelah itu klik continue, tinggal klik OK di bawah. Maka akan muncul variabel grafik seperti berikut ini, lebih kompleks lagi kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat ya kawan-kawan, untuk tahun untuk bulan-bulannya tidak urut ternyata. Nah, seharusnya kan bulan-bulan itu urut dari Januari sampai Desember. Karena ini kan masih urut berdasarkan abjad ya kawan-kawan. Caranya kita klik 2 kali saja di sini untuk menguratkannya. Nah, pada menu ini kalian bisa mengubahnya di properti. Nah, di properti ini kalian bisa mengubahnya di sini kawan-kawan. Nah, caranya kalian klik properti tadi seperti saya, lalu pilih kategoris ini. Nah, caranya kalian tinggal pindah-pindahin aja. Mana yang Januari tinggal pindah-pindahin ke atas sampai atas. Nah, Januari lalu Februari, lalu Januari, Februari, lalu Maret mana Maret? Januari, Februari, Maret. Oh, besok. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Setelah masuk semua, kalian bisa langsung mengklik apply. Oke. Oke kawan-kawan, setelah kita ganti dan kita atur, maka variabel bulannya akan urut seperti di bawah ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Agustus, September. Oh, masih ada yang kebalik kawan-kawan. Kita ganti lagi. Properties, panel variabel. Nah, kita urutkan lagi kawan-kawan. Septembernya ke belasuk. Oke. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setelah data sesuai dan masuk, kita X saja, maka di sini akan berubah kawan-kawan. Oke, berikut tutorial yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.